Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, kita boleh ada lagi di hari ini. Sama-sama kita akan lihat di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Ada 2 ayat saja di situ dan kita akan kupas malam hari ini firman ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang poin pertama yang akan kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini masih dengan tema penyertaan Tuhan tanpa batas. Yang pertama dikatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa. Berbicara tentang memuji Tuhan berarti berbicara tentang pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan harus ada pengucapan syukur. Berbicara tentang puji Tuhan, pujilah Tuhan, itu berbicara tentang pengucapan syukur. Nah, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk terus memuji Tuhan, terus menaikkan pengucapan syukur, bukan saja diri kita sendiri, tetapi firman Tuhan katakan, hai segala bangsa. Berarti setiap orang, setiap suku-suku bangsa, setiap orang yang ada di dalam setiap suku-suku bangsa harus memuji Tuhan, harus mengagungkan Tuhan, harus menaikkan pengucapan syukur. Karena hak Tuhan adalah dipuji dan disembah, mendapatkan pujian dan penyembahan, mendapatkan pengucapan syukur. Jadi di dalam setiap penyertaan Tuhan bagi kita, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu adalah berkat, seperti firman Tuhan yang tadi malam sudah kita dengarkan sama-sama. Semua kita yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu adalah berkat yang kita nikmati, berarti kita juga harus ingat selalu bahwa dalam berkat yang Tuhan berikan itu kita wajib untuk terus menyampaikan, wajib untuk terus mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Wajib untuk terus menaikkan pujian syukur buat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di minggu kedua pertengahan bulan 2 bulan Desember tahun 2022. Masih sisa kurang lebih 15 hari kita akan menyelesaikan tahun 2022. Kalau dihitung-hitung, kalau dilihat, kalau diingat bagian mana yang Tuhan lalai buat kita. Tidak pernah Tuhan lalai sedetik pun untuk menjagai, melindungi, bahkan memberkati kita sampai dengan malam hari ini. Saya tadi ngomong sama beberapa orang teman saya, hari-hari hidup saya ini cuma mujizat. Hari-hari hidup saya ini cuma anugerah. Hari-hari hidup saya ini cuma kasih karunia. Kalau saya masih malam hari ini masih bisa duduk di sini, saya sampai hari ini masih bisa menikmati banyak hal. Ini anugerah, ini kasih karunia. Yang sebenarnya saya tidak layak untuk menerimanya, tetapi saya bersyukur saya dilayakkan Tuhan untuk menerimanya. Setiap hari itu perjuangan yang luar biasa, berjuang untuk tetap percaya buat Tuhan, berjuang untuk tetap bisa memahami isi hati Tuhan, berjuang untuk tetap bisa dekat dengan Tuhan, berjuang untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Ada jatuh bangun, tetapi kalau masih bisa bilang Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus dangke, itu anugerah. Masih bisa menyadari bahwa satu detik setiap langkah itu ada Tuhan, itu anugerah. Apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Bahkan memberikan seluruh dunia pun tidak bisa membalas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Cuma bisa bilang Tuhan terima kasih.
Saya masih menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Ini anugerah, ini berkat yang luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari puji Tuhan. Dalam segala situasi, keadaan, tekanan hidup boleh datang. Tadi saya bilang buat seseorang yang datang dan dia curhat dengan masalahnya yang begitu banyak dan rumit. Saya bilang saya mengalami masalah, tapi sampai hari ini saya masih percaya masalah itu tidak lebih besar dari Tuhan saya. Terbukti saya dipelihara oleh Tuhan dengan dahsyat. Masalah saya belum terselesaikan, tapi yang luar biasa. Seberapa besar masalah saya, seberapa banyak masalah saya. Saya masih bisa menikmati lebih besar dan lebih banyak kasih sayang Tuhan bagi saya. Saya semakin memahami firman Tuhan. Jika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar ketetapan-ketetapan. Jadi saya bersyukur di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah beban hidup. Saya masih dikasih kesempatan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar bagaimana percaya di saat situasi, kondisi, keadaan tidak memberikan kita pengharapan. Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi kita. Situasi tidak memberikan kita jaminan kamu akan baik-baik saja. Keadaan tidak memberikan kita jaminan buat Tuhan. Ada jaminan di sana. Ketika tadi malam saya duduk di kaki Tuhan bersama saudara-saudara saya di dalam saat teduh, ada jaminan di sana bahwa penyertaan Tuhan itu berkat. Ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Bahkan ada damai sejahtera yang Dia berikan. Sehingga seberapa banyak masalah yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini, pergumulan belum terjawab sampai dengan hari ini, tidak menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Tidak membuat kekuatan lenyap. Tetapi justru perlindungan Tuhan semakin sempurna. Saudaraku, mari belajar dari firman Tuhan yang setiap malam dibukakan buat kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pastikan setiap detik yang engkau lalui, walaupun keadaanmu tidak baik-baik saja, mulutmu tetap menaikkan pujian syukur. Mulutmu tetap menaikkan pengucapan syukur. Karena firman Tuhan yang berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kamu. Tuhan menghendaki supaya kita terus mengucap syukur buat Dia. Dan di dalam pengucapan syukur itulah kekuatan. Itulah kita menggerakkan tangan Tuhan. Jadi di dalam penyertaan Tuhan yang pertama, tanpa batas itu jangan pernah berhenti untuk memuji Dia. Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Poin yang kedua, di dalam penyertaan Tuhan tanpa batas, jangan pernah kita lupa kalau kita harus tetap bermegah di dalam Dia. Firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 9 ayatnya yang ke-24, saya minta tolong satu orang baca. Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dalam segala situasi, orang yang selalu menaikkan pengucapan syukur dalam segala sesuatu dijalani, itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kelanjutan dari pasal
117 ayat 1 dikatakan bahwa megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Yeremia pasal 9 ayat 24 katakan, siapa yang mau bermegah harus bermegah karena berikut. Yang pertama, ia memahami Tuhan. Yang kedua, dia mengenal Tuhan. Dia memahami dan mengenal Tuhan dalam bentuk apa? Dia memahami di mana Tuhan menunjuk kebesarannya untuk dia. Kapan Tuhan menunjukkan kebenaran, kapan Tuhan menyatakan keadilan. Dia tahu situasi itu, dia menyadari. Dan firman Tuhan katakan apa? Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi orang yang bermegah di dalam Tuhan, orang yang bermegah di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kebenaran, sebenarnya dia melakukan kesukaan Tuhan. Amin. 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 Jadi kita Amin. melakukan apa yang melakukan kesukaan Tuhan. Mari bermegah di dalam Dia. Bermegah di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Kita bermegah artinya kita tahu, kita menyadari, kita bangga. Kita bangga karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita bangga karena Allah kita setiap malam mengajarkan kita kebenaran-kebenarannya. Kita bangga karena Allah kita selalu menyatakan diri di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Tadi ada seorang teman datang lalu dia bilang buat dia curhat buat saya, masalahnya begitu banyak. Lalu saya bilang buat dia, mari kita sama-sama ceritakan masalah kita. Tapi sesudah itu saya bilang buat dia, faktanya masalah sebanyak itu tidak menghentikan kasih sayang Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Faktanya, dengan masalah yang sebanyak itu, saya dan saudara masih baik-baik saja. Ini bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita sudah melewati setiap masalah demi masalah, kita sudah melewatinya. Saudara, sampai malam ini saya masih terkagum-kagum dengan Tuhan. Pergumulan saya belum dijawab. Tetapi saya sudah melihat Dia sementara bekerja. Kok bisa? Kan Tuhan belum menjawab. Bagaimana Kanali tahu bahwa Tuhan sementara bekerja? Ketika yang saya lihat tidak seperti yang saya pikirkan, justru sebaliknya yang saya lihat semua berjalan semua berjalan di luar yang saya pikirkan. Saya menyadari Tuhan sementara bekerja. Di situ saya menyadari Tuhan sementara bekerja. Ini membuat saya semakin terkagum-kagum dan bangga dengan Allah kita. Saya sangat bangga dengan Allah kita. Dengan Tuhan Yesus, saya sangat bangga. Saya sambil kerja saya bilang, Tuhan Yesus makasih ya. Terima kasih sudah jadikan Ali anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap hari saya mengalami bagaimana kebesaran Tuhan dikerjakan, dinyatakan. Kemarin saya lagi kerja, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus beli tiket hamba-hamba Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan uangnya tidak cukup. Tuhan bilang, coba kamu lihat baik-baik. Jangan kamu fokus ke rekening pelayanan, karena kalau kamu fokus ke rekening pelayanan, kamu pasti bilang tidak cukup. Bukan ke rekeningmu sekarang sudah menjadi rekeningnya Tuhan. Oke, baik Tuhan. Saya mulai diam, lalu saya mulai lihat dua-dua kiri kanan. Saya bilang, Tuhan saya pesan tiketnya. Waktu saya bilang saya mau pesan tiketnya, tiba-tiba tanpa saya minta, saya dikirim itu KTP 2 orang hamba Tuhan yang kami undang untuk datang di Dobo untuk Natal nanti tanggal 19. Lalu saya senyum-senyum, saya bilang, Tuhan sudah tahu ya mereka mau kirim ke KTP-nya, jadi Tuhan suruh saya pesan tiketnya sekarang. Puji Tuhan, saya minta bantuan teman saya yang satu ruangan. Dia pesan tiketnya, selesai pesan tiket, saya kirim semua uang tiketnya. Selesai saya kirim uang tiketnya, saya lihat saldo saya senyum-senyum. Lalu saya bilang buat Tuhan terima kasih. Dua-duanya sudah saya pakai untuk beli tiket hamba-hamba Tuhan yang datang.
Selesai saya pakai untuk beli tiket hamba Tuhan yang datang. Setengah jam kemudian saya dipanggil di dalam ruangan. Saya dipanggil di dalam ruangan, saya dikembalikan uang-uang perjalanan yang selama ini belum dicairkan. Lewat 15 menit kemudian, notifikasi masuk. Upah kerja suami saya tahun 2022. Boleh dibayarkan. Saya senyum-senyum sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, kalau tadi kamu tahan-tahan, bisa jadi semua ini pun ditahan sama Tuhan. Saya tersenyum sama Tuhan, lalu saya bilang, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah melakukan kecurangan kepada kita. Dia tidak pernah menuntut kita. Justru yang dia minta dari kita, bagaimana kita tetap setia kepada dia. Seperti dia yang selalu setia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia dengan Tuhan, Tuhan masih bersabar. Kesetiaannya tetap dikerjakan buat kita. Makanya apa yang engkau banggakan dalam hidupmu? Tadi saya bilang buat seorang teman saya sudah merasakan punya uang yang banyak itu bagaimana? Saya sudah merasakan tidak punya uang itu bagaimana? Ternyata semua sama saja. Yang paling penting dalam hidup adalah punya Tuhan Yesus. Karena kalau kita punya Tuhan Yesus, seberapa banyak uang kita, seberapa sedikit uang kita, itu tidak mempengaruhi keadaan kita. Amin. Amin. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan berbanggalah punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Berbanggalah karena kamu terus mendengarkan kebenaran. Berbanggalah karena kamu tahu, kamu memahami, kamu mengenal Tuhan dengan benar. Berbanggalah kalau kamu setiap hari mengalami Kristus. Di luar sana banyak pengajaran Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi banyak orang tersesat di dalam setiap keadaan kondisi yang menghimpit hidupnya. Banyak orang tersesat. Datang cari Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah. Setelah masalah selesai mereka lupa Tuhan. Kita ada masalah maupun tidak ada masalah, Tuhan terus berbicara buat kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan mari setia. Sepertinya dari Januari sampai Desember saya ikut saat teduh biasa-biasa saja. Saya tidak mengalami perubahan apapun. Yang salah bukan saat teduhnya, yang salah pribadimu yang menerima firman Tuhan setiap harinya. Responmu bagaimana? Responmu bagaimana? Saya bersyukur setiap malam ada saat teduh, saya diingatkan Tuhan, saya ditegur Tuhan, saya diajar Tuhan melalui saat teduh setiap malam. Dan itu baru, selalu makanan yang baru. Bukan makanan yang, maaf kata ada beberapa orang yang selalu bilang, makanan yang itu-itu saja, dipanasin itu-itu saja. Terus kita jadi, lidah kita jadinya cuma makan itu-itu saja. Beda dengan orang-orang yang mau mencari Tuhan setiap malam. Selalu baru rahmatnya, selalu baru firman-Nya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dengar kesaksian, saya diberkati dengan firman ini. Saya sangat diteguhkan dengan firman ini. Apa yang saya alami diingatkan Tuhan. Ini bukti Allah memperhatikan kita dari pagi sampai malam, dan waktu malam kita mendengarkan Allah. Kemarin saya bilang buat seorang teman saya di Ambon, hari-hari ini banyak orang bisa bilang dia rajin berdoa. Itu bukan kesalahan. Itu bagian dari kebenaran. Tetapi bagian intinya, tidak semua orang bisa berkata, saya lagi dengarkan apa kata Tuhan. Karena waktu kita berdoa, kita mau Tuhan maunya saya ini. Masalah saya ini. Semua saya ini. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita bersekutu terima pengajaran, waktu kita terima firman Tuhan, kita lagi mendengarkan Tuhan. Itulah yang harus kita banggakan. Makanya firman Tuhan katakan, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Siapa yang mau bermegah, siapa yang mau memegahkan Tuhan, dia harus punya dasar pengenalan akan Allah yang benar.
Apalagi yang harus kita banggakan dalam hidup? Jabatan hanya titipan Tuhan. Kekayaan hanya titipan Tuhan. Di Dobo banyak orang yang tidak sakit lagi, tiba-tiba makan, masuk, duduk, tiba-tiba meninggal. Sedang terjadi di mana-mana. Saya tadi bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih di tengah-tengah kesibukan kita. Tuhan suruh kita doa untuk bagaimana pagar perlindungan Tuhan tetap dibangun. Saya bersyukur Tuhan, ternyata ini sedang terjadi. Saya lagi kerja-kerja, Tuhan bilang, Nali anakku, jaga minyak. Sampaikan buat semua yang lain, jaga minyaknya. Minyaknya harus tetap terisi penuh. Saya bilang, Tuhan bagaimana caranya minyak itu terisi penuh? Ketika setiap malam kita dengar firman Tuhan, minyak sementara terisi. Ketika setiap pagi kita menyembah Tuhan, minyak sementara terisi. Ketika kita mempersembahkan pujian dan penyembahan, minyak sementara diisi. Langsung dari tempatnya. Dari tempatnya, makanya minyak yang diisi tidak akan pernah habis. Kita akan terus diisi, kita akan kuat terus berjalan. Ada saatnya minyak yang Tuhan isi, Tuhan berikan buat kita. Dari surga turun pengurapan itu, ada saatnya Tuhan bilang, kamu sudah terima banyak, saatnya kamu jalani dulu. Ingat, jangan lupa Tuhan di sebelah kanan kita. Kalaupun dia tidak ngomong apa-apa buat kita, ingat setiap hari dia memperhatikan kita. Saya pernah ada di titik beberapa waktu lalu, saya ada di titik seperti, Tuhan kok tidak ngomong apa-apa sama saya? Tuhan kok tidak bicara apa-apa sama saya? Waktu saya ngomong begitu, saya sadar, lalu saya bilang, Tuhan tidak apa-apa. Saya tahu Tuhan saat ini lagi tidak ngomong. Tuhan saat ini lagi tidak bicara apapun. Karena Nali harus ujian. Dan saya percaya Tuhan tidak ngomong bukan berarti Tuhan tidak melihat saya. Tuhan sementara memperhatikan saya. Lalu saya naikkan pujian penyembahan, saya bersyukur, saya bilang saya akan menyelesaikan ujian ini dengan segala baik. Waktu saya bersyukur, saya selesaikan semuanya, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Diteguhkan dari beberapa orang anak Tuhan yang lain, Kakak Nali saya dapat firman, Tuhan kasih firman ini. Saya senyum-senyum sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan ini mau main diam-diam lagi. Kita bermegah, kita bangga karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita tahu dia memperlakukan kita dengan begitu luar biasa, spesial, sehingga kita pun mau selalu memperlakukan Tuhan spesial dalam hidup kita. Jadi dua bagian ini dari ayat yang pertama, puji Tuhan. Mari terus naikkan pujian dan pengucapan syukur. Tadi pagi Tuhan bilang buat saya, waktu saya bangun, lalu saya bilang, Tuhan pagi ini saya tidak menyembah, saya buru-buru. Karena saya sudah terlambat bangun, semalam saya pulang kantor, sampai di rumah sudah jam 2 lewat, sudah hampir setengah 3. Tadi pagi saya bangun dan saya ke kantor jam 8 lewat. Saya bilang, Tuhan saya buru-buru, saya tidak sempat menyembah, saya menyembahnya di jalan. Saya belum sempat baca firman Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya buru-buru pagi ini karena hari ini saya harus menyelesaikan tugas. Saya harus hubungi pendeta, kita harus ibadah singkat. Dan saya sudah benar-benar lupa, akhirnya saya bangun pagi, saya pergi hubungi pendeta. Jam 12 siang kita ada dalam ibadah pengucapan syukur, tutup tahun kerja karena besok pimpinan saya harus balik. Lalu waktu saya sampai saya bilang, Tuhan masa kita ibadahnya biasa-biasa aja sih? Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, minta teman kamu naikkan, berikan kesaksian pujian, minta pimpinan kamu berikan kesan dan pesan atau kesaksianlah sepanjang tahun 2022, lalu ditutup dengan ibadah. Selesai itu Bapak Ibu Saudara, ibadah boleh berjalan dan saya merasakan benar-benar ada urapan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Semua menaikkan pujian walaupun mendadak tapi luar biasa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu nyata bagi kami. Sampai saya duduk, saya bangga dengan Tuhan. Saya bilang, aduh saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bangga, saya sangat bangga menjadi anaknya. Poin yang kedua, kita belajar
Mengapa kita terus mengucap syukur? Mengapa kita harus bangga punya Allah yang luar biasa? Kenapa kita harus bermegah di dalam Dia? Karena dua hal ini selalu dinyatakan dalam hidup kita. Yang kita alami dengan tema yang luar biasa di bulan ini. Penyertaan Tuhan tanpa batas. Di dalam Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Saudaraku, kasih Tuhan itu luar biasa. Tidak dibilang kasih-Nya biasa-biasa saja, dikatakan kasih-Nya hebat. Tadi saya duduk lalu saya senyum-senyum, saya bilang, Tuhan, saya menyadari betapa saya spesial di mata Tuhan. Kadang saya membuat mata Tuhan sakit. Dan saya sudah menyadari saya biji mata Tuhan. Ketika saya melakukan hal-hal yang salah, pasti mata Tuhan sakit. Saya bersyukur karena saya setiap hari Tuhan sudah merencanakan. Hari ini Nali harus menjalaninya seperti ini. Dan saya menyadari itu ketika waktu saya mau berangkat dari Ambon, saya suruh suami saya, hari ini kamu berangkat ke Ambon. Dia sementara mengerjakan pekerjaan, lalu dia bilang, bagaimana saya mau berangkat dengan apa? Saya bilang, turun sekarang cek kapal. Puji Tuhan, selesai dia melakukan pekerjaannya, setengah jam dia dapat tiket, langsung dia berangkat ke Ambon. Ternyata Tuhan bawa dia ke Ambon, banyak hal dia selesaikan di sana. Yang harusnya saya kerjakan, tidak bisa saya kerjakan, dia bisa menyelesaikannya. Selesai itu saya tanya Tuhan, dia mau pulang atau tidak? Pulang. Tiketnya dari mana? Nanti Tuhan sediakan. Ternyata benar Tuhan sediakan tiketnya. Saya dihubungi sama pimpinan, Ali kamu mau tidak saya belikan tiket? Saya mau Pak. Oh ya sudah saya belikan kamu tiket ya. Pak saya bisa titip satu. Punya Ai lagi Pak. Oh ya sudah kirim KTP-nya. Saya kirim KTP-nya Bapak Ai. Saya sampai di bandara saya bilang Pak saya belum kirim uang tiket suami saya. Pimpinan saya bilang begini. Iya tidak apa-apa Nali nanti sampai di Dubu saja. Ternyata benar. Semua Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Setelah gaji dapat, uang honor, uang perjalanan dapat. Di situ langsung saya bilang, Pak saya mau kembalikan. Iya maksud saya itu begini. Nanti setelah ambil honor-honor perjalanan saja baru dikembalikan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, kemarin Tuhan bilang benar ya. Semua Tuhan sediakan. Dan tadi saya menyadari Saya bilang Tuhan, berarti pergumulan yang ini bukan Tuhan belum menjawab, Tuhan sedang mengerjakannya. Jadi saya tunggu ya pergumulan yang pertama, kedua, ketiga. Tadi bersama teman-teman kami rapat untuk Natal tanggal 19. Sampai kemarin dikasih tahu kita tidak bisa pakai gedung Sitakena. Saya tidak tahu mau Natal di mana. Tiba-tiba Mama Del kabari, kakak kami ada di kampung. Padahal saya mau hubungi Mama Del kita Natalnya di kompleks saja ya. Mama Del dan Bapak Manu kabari, kakak kita ada di kampung. Saya duduk diam lalu saya bilang, Tuhan nanti Natal di mana? Kita pakai gedung yang mana Tuhan? Tiba-tiba dihubungi sama Bapak Yosi. Kakak Nali bagaimana? Kita mau ini, mau ini. Saya bilang coba spontan di mulut saya langsung keluar, coba cek hotel ini. Waktu cek hotelnya Bapak Yosi bilang, Kak Nali ini harganya mahal. Saya langsung bilang, Tuhan kemarin sudah sediakan uang untuk tiket. Masa Tuhan tidak sediakan uang untuk gedung juga? Saya bilang kita pakai. Puji Tuhan setengah jam kemudian Bapak Yosi hubungi. Kak Nali kita di korting harganya. 50% dari harga gedung yang harus dibayar. Saya senyum-senyum sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus ini semua dikasih surprise. Yang buat saya semakin bangga. Tadi saya duduk dan saya bilang buat suami saya, sepertinya kita tidak mempersiapkan, mengerjakan apa-apa untuk Natal. Tetapi Allah mengerjakannya untuk kita. Dihubungi saya bilang sama Bapak Yosi, saya tidak diizinkan untuk ke sana untuk rapat. Jadi kita rapat online saja. Saya masuk lewat online, saya tanya bagaimana persiapannya. Puji Tuhan semua sudah disediakan. Tiba-tiba Tuhan bilang buat saya, ketika kamu kerjakan bagianmu, aku Allah sementara mengerjakan bagianku, anakku. Saya nangis, air mata saya sudah mau jatuh, saya senyum-senyum sama Tuhan. Saya bilang buat Tuhan Yesus, makasih
kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan saya. Minggu ini harus selesai Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati semua pekerjaan pelayananmu. Berkati juga pekerjaan saya. Saudara, saya dituntut untuk buat laporan yang bukan tanggung jawab saya. Saya ambil draftnya, saya duduk dan saya kerjakan. Semua dibukakan Tuhan dengan luar biasa. Sampai malam ini saya terkagum-kagum. Setiap detik. Kasihnya begitu hebat dalam hidup kita. Setiap detik. Waktu selesai saya bilang, Tuhan, Mama Sandi sakit Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa yang salah? Apa yang belum dibereskan Tuhan? Nanti Tuhan yang Mama Sandi hubungi Kakak Nali, tolong doakan saya sakit. Saya seperti ini. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah ngomong secara pribadi. Lalu saya duduk diam, saya bilang, Tuhan, agar perlindungan-Mu tetap dibangun untuk kami semua. Terima kasih sudah memperhatikan kami, sehingga saat kami salah, Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu yang hebat dengan cara mendidik kami. Saudaraku, kuatkan iman-Mu, terus taruh rasa percaya-Mu buat Tuhan Yesus. Tidak pernah terlambat satu detik pun. Kasih-Nya yang hebat itu dinyatakan bagi kita. Firman Tuhan malam ini ingatkan kita. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang abal-abal. Bukan kasih yang biasa-biasa. Bukan kasih yang cuma omong-omong doang. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang hebat. Dinyatakan bagi kita. Dan yang terakhir. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Penyertaannya bukan saja di hari kemarin. Bukan saja di waktu yang dulu. Penyertaannya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berlaku untuk kita semua. Ada amin? Amin. 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 Penyertaan Tuhan untuk saya dan saudara selama-lamanya tidak akan pernah pudar. Pegang janji Tuhan ini. Penyertaan Tuhan untuk saya dan saudara selama-lamanya tidak pernah pudar. Saya baca tulisan dari kakak email. Amin. Saya ingat kakak email. Waktu bagaimana suaminya harus berangkat pergi PAM. Saya tahu dengan anak itu tidak gampang. Dengan anak kecil yang masih baru bertumbuh 2 orang itu tidak mudah. Dia harus menjadi papa bagi anak-anaknya, dia harus menjadi mama bagi anak-anaknya. Dia jatuh bangun di dalam Tuhan, mulutnya kadang bersungut-sungut buat Tuhan. Tapi kalau malam ini dia masih baik-baik saja. Suaminya baik-baik saja, anak-anaknya baik-baik saja. Itu bukti penyertaan Tuhan yang hebat, tidak pernah terlambat. Kesetiaan Tuhan tetap dinyatakan. Saya baca WA-nya kakak Hongki tadi. Kakak tolong doakan saya sudah balik dari Ternate ke Timika. Kakak tolong doakan saya. 2 bulan lagi saya akan menyelesaikan PAM. Saya bilang buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu buat kami luar biasa. Kadang menjalani ini, hari-hari ini, kita khawatir, kita ragu, kita bersungut, kita tertekan. Tetapi Dia Bapa terus memeluk kita, mengajarkan kita dengan penuh kasih sayang. Bagaimana harus tetap percaya buat Dia. Mari saudaraku, 2 alasan kita harus terus memuji Dia. Kita harus bangga buat Dia. Alasan yang pertama, karena kasih-Nya hebat bagi kita. Alasan yang kedua, karena penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya berlaku atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Saya percaya
berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sementara terus dicurahkan bagi kita semua. Berkat perlindungan, berkat kekuatan, dan berkat damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.